Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi. Yang pertama dari saudara Anti di Jawa Timur bertanya, bagaimana hukumnya jualan sistem MLM padahal di dalamnya tidak ada money game, tidak ada unsur merugikan pihak lain. Pada yang dijual pun ada atau barang nyata tanpa ada target dari perusahaan, target kita sendiri yang menentukan. Mohon sarannya. Ya, terima kasih kepada saudara atau saudari Anti di Jawa Timur atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudari, keluarga dan juga Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sistem MLM memang dari hari ke hari, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, terus mereka berinovasi, mereka berusaha mencari format baru yang membedakan dari sistem lain yang serupa. Tetapi, sebatas yang saya baca, saya dengar, dan saya pelajari tentang fenomena sistem marketing berjenjang ini, MLM, multi level marketing ini, apapun namanya, apapun produknya, ada kesamaan yang belum berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu sistem dari sistem yang lain, itu hanya perubahan-perubahan yang bersifat kecil, minor. Karena tujuan utama dari sistem MLM adalah eksploitasi anggota. Yang mereka inginkan agar anggota dan keluarganya, orang sekitarnya, orang terdekatnya itu menjadi basis konsumen yang loyal. Karena di zaman keterbukaan informasi semacam ini, memiliki jaringan pelanggan yang loyal, yang militan, yang setia, itu sangat sulit. Menyadari sulitnya membangun jaringan pemasaran yang militan, konsumen yang militan, yang loyal, maka para pakar pemasaran mencari terobosan-terobosan, upaya-upaya baru. Salah satu yang ditempuh adalah membangun jaringan marketing, jaringan konsumen yang dikemas bukan lagi menjadi konsumen, dikesankan mereka menjadi penjual, partner, sehingga muncul kesan bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Padahal yang terjadi semakin buruk di saat era keterbukaan informasi, kompetensi antar produk, merek itu semakin tajam, semakin ketat. Anda justru malah mengkondisikan diri, mengungkung diri dengan satu produk. Misalnya produk sabun atau produk kecantikan. Di pasaran Anda akan dengan mudah mendapatkan pilihan dengan harga yang kompetitif. Tapi Anda justru malah Anda, keluarga Anda, kawan-kawan dekat Anda justru Anda kurung dalam satu produk. Sehingga Anda akan menjadi minimal pengguna paling loyal. Keluarga Anda, anak istri Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kawan dekat Anda. Ini pertama. Yang kedua, sistem MLM banyak yang menggunakan persyaratan minimal Anda menjadi anggota itu bila Anda membeli produknya dalam harga tertentu. Ada yang mencapai 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang lebih, ada yang kurang. Baru Anda bisa menjadi anggota. Anda bisa bayangkan, andai perusahaan tersebut bisa merekrut
10.000 member seperti Anda yang rela membeli produk senilai 1.500.000, 5 juta rupiah. Kalikan 10 juta, sudah berapa miliar yang sampai kepada mereka. Belum lagi Anda akan berusaha mencari pelanggan seperti Anda. Anda bisa jadi mendapatkan 2, 3 orang, 4 orang. Anda tinggal kalikan saja. Padahal perusahaan dengan sistem MLM ini tidak perlu bayar reklame, tidak perlu bangun gudang, tidak perlu karyawan distribusi, tidak perlu layanan purna jual, dan berbagai hal yang ada pada sistem marketing klasik. Karena semua itu telah dibebankan kepada Anda para konsumen, para downline. Sehingga efisiensi sistem, tetapi konsumen militan. Itu yang mereka inginkan. Belum lagi, kalau Anda berpikir lebih jauh, Anda akan dapatkan, sebagai seorang konsumen, Anda harus ingat Anda punya hak layanan purna jual. Ada komplain, ada layanan customer. Dengan sistem MLM, Anda sebagai konsumen, tetapi lisan Anda, hak Anda untuk mendapatkan layanan, konsultasi dan lainnya itu akan terputus. Kenapa? Karena Andalah yang akan berperan sebagai petugas purna jual, Andalah yang akan menjadi customer service, dan ketika ada komplain, Anda tidak akan komplain ke siapa-siapa, karena Andalah yang menjual, Anda yang menggunakan, dan bahkan cenderungnya Anda akan berusaha menutupi. Anda akan menjadi pembela produk tersebut. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, sistem marketing MLM itu sejatinya adalah sebuah eksploitasi dengan cara-cara yang halus. Eksploitasi konsumen. Karena Anda bayangkan kalau Anda hanya konsumen biasa, seringkali Anda akan mengkritik, Anda akan memprotes, meminta bonus, mengkritisi layanan penjual atau sales girl-nya atau salesman-nya. Tapi kalau Anda berada dalam jaringan, padahal pembeli pertama adalah Anda, maka yang Anda lakukan, Anda tidak akan menceritakan jeleknya produk tersebut. Sebaliknya Anda akan menutupi rapat-rapat kejelekan atau kekurangan produk tersebut dengan apa? Dengan harapan Anda bisa merekrut customer baru, downline baru, yang kemudian Anda akan mendapatkan fee. Dari apa? Dari produk yang mereka beli. Ini tentu adalah bentuk eksploitasi yang seharusnya Anda sebagai seorang customer tidak rela mendapatkan itu. Karena berarti lisan Anda telah dibungkam. Anda tidak akan komplain, dan Anda akan membungkam pula lisan customer setelah Anda. Karena mereka juga akan diam, tidak akan komplain terhadap produk tersebut, dengan harapan mereka mendapatkan fee penjualan. Baik dengan target tertentu ataupun tanpa target tertentu. Ini satu fakta yang harus disadari bersama. Ya, jadi sistem MLM bukan hanya sekedar faktor adanya riba atau tidak riba, money game atau tidak adanya money game, tapi sejatinya adalah sebuah monopoli dan eksploitasi. Monopoli dan eksploitasi. Apalagi praktek di lapangan, kita dapatkan antara anggota yang telah mencapai pada level tinggi dan level bawah, itu terjadi persaingan yang tidak sehat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak lagi menjual untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan, tetapi mereka hanya berlomba untuk mendapatkan poin. Sehingga akhirnya banyak dari downline yang siap jual dengan rugi. Siap dengan jual dengan rugi. Yang penting dia bisa mendapatkan poin, kelipatan poin,
dengan harapan kalau poinnya terkumpul tertentu dia akan mendapatkan bonus sepeda motor, dia akan mendapatkan bonus sekian dan sekian. Ini sering kita dapatkan di lapangan yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat. Apalagi kalau Anda pikir dari sisi lain, rumah Anda menjadi gudang, kendaraan Anda menjadi kendaraan operasional, dan Anda juga menjadi karyawan informal yang merangkap semua tugas marketing, pelayanan purna jual, gudang, kemudian keuangan, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah sebuah eksploitasi yang terlalu besar bila dibandingkan fee ataupun keuntungan yang Anda peroleh. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rudianto. Saudara Rudianto bertanya, saya bekerja di salah satu perusahaan tersebut menyediakan mes. Saya tinggal di mes dan saya berutang ke perusahaan. Yang saya tanyakan, apakah saya tinggal di mes merupakan bentuk riba? Ya, terima kasih kepada Saudara Rudianto atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Riba yang secara bahasa artinya adalah pertambahan, dan secara syariat itu adalah pertambahan dalam akad utang piutang, terjadi bila pertambahan itu diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang menghutangi, dari debitur kepada kreditur. Tetapi bila pertambahan itu terjadi sebaliknya, pihak kreditur yang menghutangi memberikan tambahan, memberikan bonus atau potongan atau bahkan fasilitas, maka ini tidak termasuk riba. Itu justru sebaliknya. Kenapa? Anda bukannya memberi tambahan, tapi justru Anda sebagai pihak yang berhutang malah mendapatkan bonus, mendapatkan fasilitas, yang itu tentu berlawanan dengan riba. Dia telah mengutangi, dan itu adalah sosial, nolong, dan bahkan dia memfasilitasi, meringankan Anda. Anda tidak harus kos sendiri, Anda tidak perlu sewa rumah sendiri. Dan ini tentu manfaat lain bagi Anda sebagai karyawan. Selain Anda diutangi, Anda justru malah mendapatkan fasilitas. Dan ini bukan riba. Jadi riba itu kalau Anda pihak yang berhutang memberikan tambahan kepada atau manfaat atau keuntungan kepada pihak yang menghutangi, itu kreditur, sebagai dalam tanda kutip balas budi karena Anda telah dihutangi, ya. Sehingga akhirnya pihak kreditur yang menghutangi mendapatkan keuntungan gara-gara piutang yang telah dia berikan. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Martono. Saudara Martono bertanya, apakah ada kredit yang betul-betul sesuai dengan syariat? Maka jawabannya pertama saya sampaikan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Saudara Martono. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Saudara Martono, keluarga, dan juga Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau yang Anda tanyakan ada atau tidak, maka jawabannya pasti ada. Betapa banyak di masyarakat kita penjual yang rela menjual barang dagangannya atau asetnya kepada Anda atau kepada orang lain dengan pembayaran berjangka. Ada pembayaran yang sekali cicilan atau sekali pembayaran, ada 2 kali pembayaran, 3 termin, dan seterusnya, tanpa ada bunga ataupun denda. Sebagaimana yang terjadi di sekitar Anda, di masyarakat Anda. Dan itu adalah cicilan yang syar'i. Tapi kalau yang Anda maksud adalah, adakah lembaga keuangan yang siap memberikan kredit pembiayaan tanpa bunga dan tanpa denda? Maka jawabannya juga ada, alhamdulillah. Di masyarakat ada lembaga-lembaga keuangan yang siap melakukan jual beli kepada Anda, dan kemudian Anda membeli barang tersebut dan melakukan pembayaran secara berjangka dalam beberapa kali termin pembayaran tanpa ada denda ataupun bunga untuk pertambahan.
Yang ada paling ketika Anda tidak kooperatif, telat melakukan pembayaran selama 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang dapat diterima, paling-paling barang yang Anda beli disita kembali untuk dilelang, dan kemudian dari hasil lelang tersebut sisa pembayaran yang belum Anda lunasi akan dilunasi. Dan kalau kemudian ada sisa dari penjualan itu akan dikembalikan kepada Anda. Dan ini alhamdulillah di masyarakat sudah mulai ada. Baik itu yang dengan identitas koperasi syariat ataupun lembaga keuangan yang lain, ya. Ada misalnya di sebagian lembaga keuangan seperti perbankan syariat, sebatas yang saya katakan ada sebagian, dan saya belum tahu apakah itu merupakan SOP dari pusat atau itu kebijakan sepihak dari kepala cabang, tapi dari pengakuan beberapa kawan saya yang telah bertransaksi dengan perbankan syariat, ada bank-bank yang terutama bank plat merah dan bank pemerintah yang sudah siap melakukan pembiayaan dengan skema pembayaran berjangka tanpa bunga, tanpa denda keterlambatan. Karena itu, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa datang ke salah satu cabang perbankan plat merah, perbankan syariat plat merah untuk menanyakan fasilitas ataupun layanan tersebut atau produk-produk pembiayaan yang tanpa bunga, tanpa denda, dan perbankan betul-betul siap membeli terlebih dahulu produk tersebut, produk yang Anda inginkan, dan kemudian menjual kepada Anda sesuai dengan skema pembayaran yang Anda inginkan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudara Zainal bertanya, apakah mobil yang dipakai dan rumah yang ditempati juga terkena zakat 2,5%? Ya, terima kasih kepada saudara Zainal atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Zainal, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rumah, kendaraan pribadi yang tidak diperuntukkan sebagai komoditi perdagangan atau tidak diperdagangkan tidak wajib dizakati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim itu berkewajiban membayar zakat pada urusan budak yang dia miliki ataupun kendaraan atau kuda yang dia tunggangi atau kuda yang dia miliki. Karena itu semua adalah untuk kebutuhan personal, kebutuhan pribadi, bukan harta yang diinvestasikan, dikelola dan kemudian mendatangkan keuntungan. Ya, sehingga tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudari Ibu Nur di Kalimantan bertanya, bagaimana menghitung nilai zakat investasi usaha patungan dengan teman? Apakah dari modal awal ditambah hasil, atau dari hasilnya saja? Terima kasih kepada saudara atau Ibu Nur di Kalimantan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Nur, keluarga, dan juga Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan Ibu Nur ini global sekali. Padahal usaha itu beraneka ragam. Ada usaha di bidang jasa, ya, sehingga layanan produk yang dihasilkan itu adalah jasa. Maka yang dizakati adalah hasil uang upah dari jasa yang dihasilkan. Misalnya usaha rental, usaha perhotelan, maka yang dizakati adalah hasilnya, uang sewa yang didapat. Atau konsultan misalnya, notaris, dan yang serupa, pengacara, yang dizakati adalah uang hasil. Kalau hasilnya itu mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun. Tetapi ketika usaha itu berupa perdagangan, artinya Anda patungan uang untuk kemudian membeli dan kemudian menjual kembali, membeli, menjual kembali, maka barang dagangan yang Anda perjualbelikan, bila itu mencapai 1 nisab dan berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati pokok dan keuntungannya. Barang tersebut yang sudah terjual dan menjadi uang kembali, ditambah barang dagangan yang belum laku, dihitung
berdasarkan harga jual, bukan harga beli. Sehingga Anda akan menghitung berapa harga jual yang akan Anda tetapkan, yang itu di dalamnya ada komponen modal dan ada komponen keuntungan. Maka itu dikalkulasi, ditambahkan dengan uang yang telah Anda dapat dari hasil penjualan, kemudian bila itu ternyata melebihi 1 nisab dan telah berlalu 1 haul, 1 tahun hijriyah, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya dari nominal modal ditambah keuntungan yang Anda dapatkan atau akan Anda dapatkan. Kalau yang usaha itu adalah bergerak dibilang industri, sehingga modal Anda itu dibelikan bahan bangunan, tanah, alat-alat produksi, mesin, kendaraan, dan yang serupa. Dan kemudian sisanya atau ada lagi sebagainya dibelikan bahan baku untuk diolah menjadi bahan matang atau olahan yang siap dijual. Maka yang wajib dizakati hanya barang yang Anda produksi, termasuk bahan baku yang belum diproduksi. Bahan baku yang sudah dimiliki, bahan jadi yang sudah dihasilkan, dan uang yang Anda peroleh dari penjualan, semua itu dinilai berdasarkan harga jual. Kalau itu sudah menjadi bahan baku, bahan jadi, bahan olahan, dan kalau itu bahan baku maka dihitung dengan harga beli, dan kemudian ditambahkan dengan keuangan atau uang yang sudah didapat dari penjualan. Kemudian itu dikalkulasi, dihitung. Kalau ternyata telah mencapai 1 nisab dan telah berlalu 1 haul, maka wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun, saya tambahkan, adapun bahan bangunan, alat produksi, kendaraan operasional, maka itu tidak dihitung dari bagian harta yang dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hilda atau Saudari Hilda bertanya, Ana mau mewakafkan sepetak tanah atas nama rahimahullah suami Ana. Apakah hal itu diperbolehkan? Karena Ana hanya pernah membaca hadis wakaf untuk orang tua yang telah meninggal. Ya, terima kasih kepada Saudari Hilda di Aceh atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudari Hilda, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal itu dibolehkan, baik itu kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, atau orang lain yang kita sayangi. Boleh kita bersedekah atas nama dia. Nabi SAW suatu hari pernah menyembelih hewan korban untuk seluruh umatnya yang belum mampu berkorban, baik umatnya yang telah meninggal ataupun umatnya yang belum lahir, belum ada kala itu. Tapi siapapun dari umat Nabi yang tidak mampu berkorban, maka Nabi SAW telah berkorban atas nama mereka semua. Ini termasuk bagian dari sedekah atas orang lain atau untuk orang lain, padahal dia tidak termasuk bagian dari anggota keluarga atau orang tua ataupun anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Erika di Medan. Bertanya, apa hukumnya melakukan arisan uang? Karena ada yang bilang kalau arisan uang haram sedangkan arisan barang halal. Ya, terima kasih kepada Saudari Erika di Medan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Saudari Erika, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebatas yang saya ketahui bahwa arisan barang itu justru yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena nilai barang itu fluktuasi, mengalami fluktuasi, naik dan turun. Sehingga bisa jadi hari ini Anda iuran 100.000, 10 orang terkumpul 1 juta, dibelikan bisa mendapatkan 1 barang. Tapi karena inflasi, terjadilah kenaikan harga, penyusutan daya beli mata uang, pelemahan mata uang. Maka ketika iuran hanya 1 juta, total iuran hanya 1 juta, tidak lagi bisa dibelikan barang. Sehingga akhirnya orang pertama mendapatkan barang dengan harga 1 juta, orang kedua mendapatkan barang dengan harga 1 juta lebih. Tentu ini tidak dibenarkan. Karena berarti iuran yang Anda keluarkan untuk
membelikan barang orang lain, barang untuk orang lain berbeda dengan iuran yang dikeluarkan ketika mereka membelikan barang untuk Anda. Dan kalau arisan, cukup arisan dengan uang saja, sehingga yang dibayarkan, yang terkumpul dan kemudian diserahkan kepada pemenang sama. Barang yang terjadi kenaikan barang di pasar ataupun tidak, semuanya akan mengeluarkan nominal uang yang sama dan kemudian mendapatkan nominal uang yang sama pula. Adapun ketika dalam arisan ada kesepakatan, ada uang makan, kemudian ada uang gift yang itu selalu akan didistribusikan secara merata, dan uang konsumsi itu fix, semua orang sama mendapatkan uang yang sama, maka insya Allah ini tidak mengapa, karena ini bukan keuntungan ya, karena itu sudah terpisahkan. Ada uang konsumsi, ada uang hutang piutang atau yang disebut dengan arisan, dan ada uang gift. Bila itu nominalnya tetap, walaupun nanti pada realisasinya ada dengan dana yang sama, dia menyuguhkan makanan yang lebih lezat, lebih banyak, lebih variatif, maka itu sepenuhnya tanggung jawab yang mendapatkan giliran atau tuan rumah. Tapi intinya semua pihak mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama, sehingga tidak ada keuntungan dalam akad utang piutang ini. Karena arisan itu syaratnya adalah komitmen bersama untuk hutang dan menghutangi, sehingga dalam praktek semacam ini harus diwaspadai adanya pertambahan ataupun keuntungan yang didapat oleh sebagian dan tidak didapat oleh sebagian yang lain, karena itu akan menjadi celah terjadinya praktek riba. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami tanggapi pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda semuanya, menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa Allah jadikan faqih dalam urusan agama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.